hikmah itu adalah contoh dari Rasulullah SAW. Syahwat artinya keinginan nafsu kita, keinginan nafsu itu artinya dengan melihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan wal mau'izatil hasanah, dan obatnya adalah dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu nasihat yang baik, duduk di majelis ilmu. Saya yakin semua kita memiliki syahwat, karena manusia itu tidak akan lepas dari keinginan syahwatnya. Bahkan sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipastikan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqarrarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kita sudah dipastikan kecintaan kita kepada wanita, kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada harta benda, emas dan perak, kecintaan kepada kendaraan, kepada pertanian, peternakan, itu sudah dipastikan ada. Nah, untuk mengendalikan syahwat ini itu hanya dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Kita lihat banyak sejarah, kita bisa melihat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita duduk di majelis ilmu, maka semakin nafsu atau syahwat kita akan terkendali, tidak liar seperti binatang. Karena manusia itu ada yang mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Al-insanu hayawanun natiq. Tapi ini adalah perkataan ilmu mantik. Manusia itu adalah binatang yang berbicara. Makanya manusia ini mempunyai sifat hampir sama. Sehingga Allah gambarkan ketika manusia ini tidak beriman, tidak beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya, tidak menggunakan apa yang Allah berikan sebagai mestinya, maka dia lebih jelek daripada binatang ternak. Allah katakan, walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, neraka nanti itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Banyak jin dan manusia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka? Karena mereka, manusia dan jin itu telah diberi oleh Allah hati, diberi oleh Allah pikiran, tapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah telah berikan kepada mereka mata yang bisa melihat, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat, merenungkan, membaca ayat-ayat Allah, baik ayatul qaumiyah ataupun ayat syar'iyyah ataupun ayatul qur'aniyah. Dan Allah telah berikan telinga yang bisa mendengar dengan baik, yang seharusnya digunakan untuk mendengarkan mau'izah hasanah, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tidak menggunakannya. Maka hal ini menyebabkan mereka dimasukkan ke neraka. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Manusia itu seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan manusia yang seperti ini lebih jelek, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Karena kalau binatang, makhluk sangat wajar, dia tidak bisa membaca, tidak bisa merenungkan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bisa mendengarkan. Manusia bisa, tapi tidak menggunakan pada semestinya. Maka mereka itu lebih jelek. Maka penyakit syahwat, amradhi syahwat itu diobati dengan mau'izah hasanah, bitarghib wa tarhib. Ada mau'izah hasanah yang targhib wa tarhib.
Artinya ada anjuran dan ada ancaman. Makanya dalam Islam itu adil. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman, apa pesan Rasulullah? Salah satu pesannya adalah basiru wala tunafir, yassiru wala tu'asir. Kurang lebih seperti itu. Kata Rasulullah, Mu'adz, nanti kalau ente dakwah di sana, kasih kabar gembira. Orang itu kasih kabar gembira. Jangan kamu takut-takutin. Kalau kamu gini masuk neraka, neraka. Kayak neraka semua. Tapi kadang-kadang dikasih kabar gembira. Kalau kamu mengatakan begini, kamu buat ini, surga. Kamu ini mendapatkan ini. Kabar seperti itu. Dan kalau kamu berdakwah di satu tempat, yassiru wala tu'asir. Kasih kemudahan. Jangan kau persulit. Jadi ketika ada persoalan ataupun apa, cari jalan yang mudah sesuai dengan syariat. Rasulullah itu memberikan satu pilihan. Ketika ada satu persoalan, yang satu susah dan yang satu mudah, dan sama-sama boleh, maka diambil yang mudah. Contoh, misalkan aku safar itu apa? Sedang melakukan satu perjalanan jauh, enggak perjalanan dekat. Kalau hanya ke pasar barusan bukan safar. Safar itu melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan proses perjalanan yang capek orang juga akan jadi. Ketika safar, di situ ada pilihan. Boleh sholat tam sempurna 4 rakaat, boleh kosong. Ya, boleh nggak? Boleh. Sekarang ketika antum dihadapkan dengan persoalan seperti itu, antum pilih yang mana? Mau yang kosong atau yang sempurna? Kosong. Kenapa yang kosong? Lebih ringan, lebih ringkas, lebih gampang, lebih cepat. Kita pilih yang kosong. Kenapa? Kenapa pilih yang kosong? Karena alasannya cari yang mudah, jangan yang susah. Saya 4 rakaat aja, lebih banyak pahalanya, karena banyak sujudnya. Betul memang. Dalam keadaan tertentu, ketika dihadapkan dalam satu persoalan yang antara yang susah dengan yang mudah, ambil yang mudah. Jangan kamu sulit, ambil yang mudah. Apalagi ketika ada orang bertanya tentang sesuatu, kasih yang mudah saja. Jangan cari susah. Tidak. Bahasa kata, apa yang diwajibkan? Orang Badui bertanya pada Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah? Sholat apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku setelah masuk Islam? Maka Rasul mengatakan, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya itu. Kecuali kamu mau tambahan atau itu saja. Artinya yang wajib itu saja. Kalau kamu mau nambah, ada sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, ba'diyah, qobliyah, ada. Cuma kalau merasa berat, ya udahlah, kamu ambil yang wajib saja. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa Allah itu merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Bagi yang mau, Allah merahmati orang yang sholat qobliyah maghrib 2 rakaat qobliyah maghrib, liman syah, siapa yang mau. Jadi ada tawaran-tawaran saja, tidak menjadikan satu keberatan. Maka Rasulullah itu dakwah Islam itu mudah, yassir, mudah, jangan kau bersulit. Watarhib, dan ada semacam ancaman. Watarhibu fid dunya wa tarhibu fil akhirah. Watarhibu fid dunya wa tarhibu fil akhirah. Wa tazhidu fid dunya wa tarhibu fil akhirah. Dan supaya penyakit syahwat itu tidak berkembang di dalam hati kita,
sering-sering untuk diberikan pengertian atau nasihat tentang zuhud. Kita dianjurkan untuk senantiasa zuhud di dunia, zuhud dalam dunia. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Pertanyaan yang hebat. Saya kira pertanyaan ini kalau belum muncul, sahabat yang nanya mungkin kita gak pernah muncul itu pertanyaan. Dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang dengan amalan itu, ketika aku melakukan amalan itu, aku mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta seluruh manusia. Kalau kita dicintai oleh Allah, senang gak? Pasti senang. Karena apa? Janji Allah lewat Rasulullah SAW. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Jibril, panggil Jibril, diberitahu, aku mencintai Ahmad. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai Ahmad. Kemudian Jibril memberitahu kepada seluruh malaikat yang ada di langit, ketahuilah kalian semua bahwa Allah telah mencintai Ahmad, aku pun mencintai Ahmad. Cintai Ahmad. Seluruh malaikat dunia akan mencintai Ahmad. Dan cinta ini, malaikat yang di langit itu akan diturunkan kepada seluruh makhluk di bumi, seluruh makhluk di alam raya ini. Dikasih tahu, baik itu hewan maupun tumbuhan, dikasih tahu bahwasanya Allah telah mencintai Ahmad, cintai. Maka seluruhnya akan mencintai. Subhanallah. Dan bukan hanya itu saja. Allah sudah mencintai seseorang. Ketika Allah sudah mencintai seseorang, apa yang dilakukan? Allah mengatakan, ketika orang itu sudah saya cintai, telinga yang digunakan untuk mendengar adalah telinga. Kaki yang digunakan untuk berjalan adalah kakiku. Mata yang digunakan untuk melihat adalah mata. Sampai seperti itu. Bahasanya apa? Ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka semua anggota badannya, indera yang dia miliki ini akan dijaga oleh Allah. Telinganya tidak akan digunakan untuk mendengar yang diharamkan oleh Allah. Matanya tidak akan digunakan untuk melihat yang diharamkan, tidak akan bisa. Kakinya pun tidak akan dibiarkan untuk melangkah kepada kemaksiatan, dijaga benar oleh Allah. Itu hebatnya ketika Allah sudah mencintai seseorang. Rasulullah SAW pernah pada zaman muda, pada zaman masih anak-anak, itu Rasulullah itu pernah, beliau itu kan pengembala kambing kan? Seluruh nabi itu biasanya pengembala kambing semua, seluruh nabi. Kenapa menjadi pengembala kambing? Kenapa seluruh nabi itu pengembala kambing? Alasannya ya, ribet ngurus kambing itu. Jadi alasannya adalah sebelum seseorang itu untuk membina manusia, belajar dulu bina kambing. Ya. Karena ribet. Kambing itu hampir sama, punya sifat seperti manusia. Kalau dijaga, nurut. Kita paling dikit belangsak dia, melari kemana-mana. Itu kambing, manusia gitu, dilihatin, tunduk aja. Kita ngantuk, gak kemana dia, lari. Hampir sama. Makanya hampir seluruh nabi semuanya pengembala kambing. Makanya orang kalau ingin menjadi orang yang sabar, itu mengembala kambing. Kalau kita belum pernah mengembala kambing, kita marah itu gampang. Jadi marah. Yang belum pernah mengembala kambing siapa? Gak masa semua. Saya mau kambing. Tentu orang yang sudah pernah mengembala kambing itu punya sifat sabar. Lebih sabar. Itu lebih sabar mengembala kambing. Rasulullah SAW dari kecilnya beliau mengembala kambing. Maka mengembala kambing, pekerjaan mengembala kambing itu pekerjaan mulia. Kenapa? Para Rasul mengembala kambing. Gitu. Nah, kalau antum suruh ngomong kambing, alhamdulillah. Kayaknya contoh cara-cara saya, Allah ingin menjadikan saya menjadi orang mulia itu seperti itu. Mengembala kambing. Bisa beli kambing semua.
Gengsi biar jadi kambing. Oh gengsi, kenapa? Kebanyakan orang itu gengsi. Apa itu? Tukang kambing lu. Ya kalau kambingnya 100 ekor kan hidup sendiri. Itu baru. Masya Allah. Itu baru lebih ribet. Masya Allah. Jadi memang subhanallah, Rasulullah itu membara kambingnya orang-orang Arab Quraisy dengan upah, dikasih upah buat makan beliau masih kecil. Beliau membara kambing. Jadi nggak ada sekolah kayak antum lah gitu ya. Beliau seperti itu. Tapi masya Allah, suatu ketika beliau berkeinginan untuk pergi ke kota Madinah, ke Madinah Mekah, di kota Mekah. Maka Rasulullah itu join sama teman-teman ngonnya. Join, saya mau ke kota nih. Ya, pengen tahu aja kok gantian ya. Kamu yang jaga. Saya berangkat sama. Oh iya, udah. Rasul berangkat. Rasul kecil ya. Dan mau sama masih kecil. Dia berangkat ke kota. Ketika masuk ke perkampungan, dia mendengar ada rame-rame. Bahasa kita seperti apa ya? Suara-suara. Bising. Terus dia bertanya kepada, itu suara apa? Itu suara rumahnya Fulan mau mengadakan pesta. Ada apanya itu? Nah, bahasa kita ada dangdutnya. Apa itu dangdutan? Ya, nyanyi. Apa lagi? Penasaran beliau, maka ingin melihat. Beliau ketika melihat, belum dimulai belum apa. Kemudian beliau duduk. Ketika duduk, seketika beliau tidur. Ditidurkan oleh Allah SWT. Tidur beliau. Setelah lama bangun-bangun udah bubar, udah bisa. Begitu Rasulullah. Bangun udah bubar. Hari itu sampai terjadi 2 kali. Maka beliau mengatakan, Allah tidak berkeinginan aku untuk melihatmu. Inilah penjagaan Allah. Jadi ketika seseorang itu sudah dicintai Allah, dijaga telinganya, dijaga matanya, luar biasa, supaya tidak melakukan kemaksiatan. Itulah nikmatnya kalau sudah mendapatkan cintanya Allah. Nikmatnya kalau sudah didapat cintanya Allah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, setiap kita meminta, orang yang dicintai Allah minta, pasti diberi. Pasti gak mungkin enggak. Itu jadi Allah. Siapapun orang yang sudah dicintai oleh Allah, ketika dia minta, saya kasih. Dia minta perlindungan, saya lindungi dia. Itu jadi Allah. Nikmat yang mana yang bisa diberi ini? Nikmat yang besar, luar biasa. Sehingga Rasulullah itu ketika ditanya dalam mimpi ru'yah beliau, dalam mimpi beliau ketemu dengan Allah, bisa nggak manusia ketemu dengan Allah? Bisa dalam mimpi. Dalam mimpi bisa. Al-Sunnah wal Jamaah mempunyai pendapat bahwa manusia itu bisa bermimpi dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam mimpi. Tapi dia tidak akan bisa melihat wajah Allah. Saja. Bahkan Imam At-Tirmidzi beberapa kali bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Ahli hadis Imam Ahmad bertemu dengan Allah SWT. Itu diceritakan oleh beliau sendiri. Jadi tentunya orang-orang yang spesial, orang-orang yang soleh, yang takwanya Masya Allah. Nah kalau model kita ya nggak mungkin gitu ya. Ketemu dengan Allah Rasulullah SAW ketemu dengan Allah dalam mimpi. Dan itu tidak bisa digambarkan. Kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah SAW. Banyak pertanyaannya. Salah satu pertanyaannya adalah kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad salli syai'an, mintalah sesuatu padaku. Kau minta apa? Maka beliau meminta beberapa permintaan. Salah satu permintaannya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa min al-amali ma yuqarribuni ila hubika. Salah satu permintaan Rasulullah, ya Allah, aku minta cintamu supaya kau mencintai aku. Minta, cinta itu diminta. Ya Allah, cintailah aku ya Allah. Dan aku minta pada cinta semua orang yang mencintai. Orang-orang yang soleh yang mencintai ya Allah, cintailah supaya mencintai aku juga. Dan aku minta Allah kepadamu ya Allah, supaya hatiku ini cinta dengan kebaikan yang bisa mendekatkan kepada cintamu ya Allah. Seperti itu. Bagaimana Allah? Jadi permintaan Rasulullah dan mendapat cinta Rasulullah.
mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Dan cintanya Allah Azza wa Jalla ini adalah satu tingkatan yang luar biasa. Tidak digunakan untuk memahami. Pemuda ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang ketika aku lakukan aku dapat cintanya Allah? Allah mencintai aku. Bukan itu saja, seluruh manusia mencintai aku. Gak ada yang gak cinta. Ini kan amalan luar biasa. Rasulullah itu merasa Masya Allah, ini orang hebat, ini pemuda. Pertanyaannya luar biasa ya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Rasul mengatakan izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhud belakang dengan kenikmatan yang ada di dunia, kau akan dicintai Allah. Melihat, merenungkan, Zuhud baca dengan kenikmatan yang ada di dunia. Gimana zuhudnya itu? Zuhud itu pengertiannya banyak. Salah satunya adalah mengambil sesuatu yang penting untuk akhirat kita, kebutuhan kita, untuk akhirat kita, meninggalkan sisanya. Gak lebih dari itu. Bahasanya, kalau saya sudah makan, sudah, saya gak butuh lagi. Biar orang lain yang ambil. Kalau saya udah punya uang cukup untuk 1 hari, selebihnya buat orang lain. Itu orang zuhud. Makanya orang zuhud itu seperti orang paling kaya, karena dia tak membutuhkan manusia. Orang zuhud itu kelihatannya juga orang miskin, karena pakaiannya sekedarnya saja, tidak aneh-aneh. Makanya Rasulullah SAW itu mempraktekkan, memberikan contoh kepada seluruh sahabat dan seluruh umatnya. Hidup beliau adalah manusia yang paling zuhud. Percaya enggak? Rasulullah itu paling zuhud. Kenapa? Apakah beliau orang miskin? Tidak. Dan dia pernah mendapatkan ghanimah yang besar, bagian ghanimah yang besar pada waktu perang Khaybar. Perang Khaybar, beliau mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Kalau dirupiahkan triliunan. Tapi apakah beliau miliki? Tidak. Beliau semua apa yang bagian beliau, istilahnya haknya beliau, dibagikan kepada seluruh kaum muslimin dalam waktu 3 hari selesai. Habis, gak ada yang tersisa. Triliunan. Bahkan ada seorang badui yang meminta kepada Rasulullah, dari bagian Rasulullah meminta kambing, ratusan kambing, diminta, dikasih, bawa pulang lagi, bawa, kasih, luar biasa. Maka Rasulullah SAW itu saking zuhudnya tidak pernah menolak orang yang meminta. Minta, pasti dikasih. Kalau punya dikasih. Kalau tidak punya, baru saya bertanya kepada sahabatnya. Kayaknya ada seorang Bani Mudhar. Kalau salah dari Bani Mudhar. Bani Mudhar itu datang dengan pakaian macam rompi dari kulit hewan. Yang dulu semacam rompi gitu ya. Terus mereka nggak ada sendal, nyeker orang Badui, nyeker saja. Terus mereka compang-camping meminta makan kepada Rasulullah SAW, makanan kepada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, coba lihat di rumah saya ada apa. Kalau ada bawa sini, tanya sama istri saya. Ditanya kepada istrinya, semua istrinya nggak punya apa-apa kecuali air putih. Bayangkan kita kalau Rasulullah hanya memiliki air putih, beras gak punya, roti gak punya, simpanan gak punya, miskin apa kayaknya? Miskin. Bahasa kita miskin kan? Miskin. Rasulullah itu gak pernah nyimpan makanan ya. Buru-buru kulkas, agak ada. Adanya bakul bekas. Hah? Adanya bakul bekas. Bakul bekas adanya ya? Bukan kulkas. Bakul bekas ada. Rasulullah benar-benar gak ada. Makanya di zaman saat ini zaman kita ini, ada nggak orang yang rumahnya seperti Rasulullah? Hampir nggak ada. Di perumahan ini semuanya kaya. Rumahnya ini mungkin rumahnya luar biasa, orang kaya di Mekah. Sampai ada Ustaz, Berantangan. apa tuh? Orang belanjangan. Bikin rel. Dibikin. Orang kaya itu. Ini dia Senen. Di beberapa tempat lah ya. Ada sebenarnya.
Kalau di sini saya di sini kan Afrika. Karena rumah Rasulullah, kalau aku ingin tahu rumahnya Rasulullah, lihat di YouTube, sketsa rumah Rasul, sketsa rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan muncul rumah Rasulullah, besarnya seberapa, tingginya seberapa itu ada. Perhatikan. Kecil sangat sederhana, Perhatikan. sangat sederhana. Ini rumah Rasulullah. Beliau kalau namanya seorang raja ya, seorang bahasa kita kan, beliau pemimpin dunia Islam, gitu kan. Harusnya kan kaya-kaya, bahasa orang kaya ya. Ada? Nggak akan ada. Mesti ya masyarakat. Semuanya pasti istimewa. Kalau semua tidurnya saja nggak ada kasur. Zaman dulu ada kasur nggak? Ada. Zaman dulu nggak ada. Raja-raja Romawi, Persia, itu kan di zaman Rasul nggak ada. Permadani, kasur, banyak. Mewah semuanya, bahkan lebih mewah daripada zaman sekarang. Kenapa Rasul nggak ikut-ikutan? Nggak beli sprinter yang tinggi, yang begini, enggak. Hanya tinggal dari pandan. Itu yang beliau untuk beliau. Bantalnya saja dengan sabut atau kain dilipat dikasih sabut-sabut di dalamnya buat bantal. Itu Rasulullah SAW. Saking zuhudnya. Maka pantas gak kalau Rasul dicintai oleh Allah? Pantas banget. Karena zuhudnya terhadap dunia luar biasa. Dan Rasulullah mendidik seluruh umatnya untuk zuhud di dunia. Rasulullah mendidik seluruh umatnya untuk zuhud terhadap dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Maka Rasulullah mengibaratkan dunia itu seperti bangkai kambing kecil yang cacat, ya kan? Antum tahu gak? Kalau ada kambing mati cacat bangkai, antum dikasih bawa pulang. Antum mau? Gak antum? Mau? Gak ada yang mau. Itulah ibarat dunia itu. Dunia itu seperti itu, yang direbutkan oleh kita, direbutkan oleh manusia sekarang. Itu bangkai kambing yang cacat itu. Kenapa kita harus mati-matian, sikut-sikutan, bohong-bohongan, bohong sana, bohong sini untuk mendapatkan bangkai itu? Itu kita nggak mau. Yang kecil cacat. Yang kecil cacat mati bangkai apa itu? Nggak ada benar. Maka jangan terpesona dengan dunia. Maka Rasulullah itu mendidik supaya kita juga terhadap dunia. Ambil sepenuhnya saja. Ambil sepenuhnya ambil. Tinggalkan yang lain. Berikan kesempatan orang lain untuk mengambil. Jangan diambil semua. Bisnis diambil semuanya. Oh bisnis ini, blok. Ini semua dia. Ada yang muncul bisnis, ambil dia. Ambil semua. Mau apa gitu loh? Kalau mati. Dan kumpulin apapun, kalau mati gak? Mati. Kalau mati gak ada yang dibawa. Tidak ada sesuatu yang dibawa kecuali yang kain doang. Gak ada. Cuma kita mengumpulkan sesuatu terus balik kita mati. Wah, salah. Maka kata Rasulullah, zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai. Yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang dicintai oleh manusia. Maka seluruh manusia akan mencintai. Manusia itu cinta apa sih sekarang? Cewek. Misalkan seorang anak muda suka dengan cewek, yang lain semua cewek. Dia yang paling gak suka dengan cewek. Saya yakin teman-temannya itu senang sama dia karena dia gak akan merebut cewek saya. Karena dia gak suka cewek. Seperti itu. Jadi apa yang disukai oleh manusia jangan kita lakukan. Manusia suka dengan jabatan, jangan antum cari jabatan. Manusia suka dengan uang, jangan antum gila dengan uang. Apapun itu, hindari apa yang disenangi oleh manusia, maka itu akan dicintai oleh seluruh manusia. Ambil sepenuhnya saja. Kalau ada ambil, kalau sudah, nggak usah
siang pagi malam mikirnya itu saja. Inilah zuhud. Maka amalan yang bisa menjadikan Allah cinta kepada kita salah satunya adalah zuhud. Maka beliau mengatakan wa tazhidu fid dunya wa targhibu fil akhirah. Zuhud terhadap dunia dan targhib fil akhirah, sangat mencintai akhirat. Apapun amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga, kejar. Allah perintahkan wasari'u. Kalimat wasari'u itu artinya saraya cepat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Segeralah kalian, cepatlah kalian. Mau apa ya Allah? Cepat apa? Meminta ampunan Allah. Dan cepatlah kalian masuk ke dalam surganya Allah. Suruh cepat. Jadi kalau mau masuk surga itu nggak boleh lambat jalannya, sampai aja lah. Belum mati. Belum sampai nanti mati duluan. Buru-buru. Anak muda ketika itu adalah kebaikan, buru-buru. Kalau nikah itu baik, bisa langsung. Nggak usah lambat-lambat, langsung. Bagian. Jadi segera saja wasari'u. Segera mengambil ampunan Allah. Arti lain, makna lain, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera mengambil ampunan Allah, terus ngambilnya gimana dong? Kita menuju ampunan Allah gimana caranya? Nah, itu cara-cara itu sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak cara-caranya. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan, maukah saya tunjukkan pada kalian satu amalan yang bisa menghapus dosa kalian, artinya mendapatkan ampunan Allah dan mengangkat derajat kalian. Sahabat mengatakan, maulah. Apa itu ya Rasulullah? Isbabul wudu adalah perkara sempurnakan wudumu. Kalau kita berwudu yang sempurna, jangan asal-asal udah lari. Banyak. Hah? Banyak. Lah itu nggak benar. Banyak tapi nggak benar, jangan diikuti gitu. Makanya kalau kita melihat ada anak atau siapa yang wudunya nggak benar, tolong ditegur, dikasih tahu yang baik. Udah terus sama dia. Kasih tahu sama dia. Terus Ya, kalau nggak dapat dia ya ada semuanya lagi. semuanya lagi. Kadang-kadang kaki itu nyuci kaki gini loh. Di tanda-tanda doang. Ya, belum Kayaknya perlu ada askarnya di sini. bisa. Orang Kan harus ditunggu sama ini dia. ya. Harus begini. Iya, betul. Ini cuma lucu aja. Kayak gila kan. Ini sempurnakan dulu. Dulu itu pernah begini. Satu kisah ya. Ada orang tua, wudunya itu nggak pas, wudunya kurang sempurna. Dilihat oleh Hasan Hussein, cucu Rasulullah. Ini gimana nih? Wudunya nggak pas. Gimana saya ya? Supaya menasihati si orang tua itu dan tanpa menggurui dia. Ya, nggak pantas sih. Nah, aku salah lagi. Iya. Salah tuh. Lagi salah kan? Islamnya kapan kamu leh? Maka ayah membuat satu cara. Ini aja, kita pura-pura bertengkar di depan si kakek itu tentang wudhu kita. Oh iya, oke. Tengah. Belum. Ayah kakek noleh. Kenapa noleh? Ini kak, saya wudhu begini katanya salah. Enggak masalah. Akhirnya kayak begini ya, kakek yang jadi jurinya. Mana sih wudhu kami yang benar? Akhirnya si Hasan dan Husain itu berwudhu satu-satu. Dicontohkan yang benar. Si kakek itu melihat terus. Gimana kek? Wudhu kamu benar semua, yang salah saya. Saya yang salah, kamu yang benar. Maknanya apa? Ingin memberitahu bahwa cara wudhu yang benar itu dipraktekkan, bukan hanya dengan ucapan begini. Kalau saya katakan kalau berwudhu, nanti ketika mau basuh tangan kamu itu sampai siku ya, sampai siku. Kemudian nanti mau usap kepala itu begini, kaki ini. Kalau hanya sekedar kata-kata, orang itu membayangkan kayak apa ya, siku itu gimana ya, masih nggak ngomong. Maka cara yang benar adalah dipanggil.
Anak-anak semuanya kumpul. Lihat bapak mau wudhu. Lihat siapa yang wudhu persis seperti bapak, kasih hadiah. Kasih semuanya kasih. Hanya di depan dilihat semuanya. Setelah itu praktek satu. Jadi alhamdulillah ternyata benar semuanya. Udah bawa ke toko beli apa kek. Bagian itu untuk mereka ngerti wudhu yang benar. Bayangkan kalau ketika kita mengajari anak-anak berwudhu dengan benar dan dia lakukan sampai seumur hidupnya, pahalanya mengalir luar biasa itu. Subhanallah itu. Karena dari wudhu saja dosa-dosanya itu keluar semua. Dosa-dosa yang ada di tangan, di muka, di mata, di telinga itu keluar semuanya, rontok. Orang yang ngajari itu pun mendapatkan pahala dosa-dosa itu rontok. Kalau kita ngajari 20 orang, semuanya melakukan itu. Subhanallah, pahala besar itu. Mulai besok baru dia berarti. Pahala besar. Es krim satu. Apa modal 500 mungkin nggak masalah. Pahalanya. Seumur masalahnya. Iya. Pahalanya. Saya seperti Es krim satu goceng, ada waktu anak. Makro ya, bos mah biasa gitu lah. makro kan ya. Artinya speaker wudhu kita sempurnakan wudhu kita ketika minum air dalam waktu yang kita nggak suka, mungkin waktu dingin dan yang lain kita sempurnakan. Luar biasa ya. Nah ini bagian daripada penghapus dosa kita. Dan ini yang dimaksud dengan mengambil cepat-cepat ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda. Kemudian kasratul fuqa ilal masajid. Segera perbanyak langkah kamu menuju masjid. Ketika kita masuk ke masjid, pergi ke masjid itu paling bagus itu jalan kaki gitu. Jalan kaki, kasratul fuqa, makanya langkah banyak. Kalau rumahnya ke awal sana, jalannya ke sana dulu kok. Muter dulu. Ya begitu, Ustaz. Motor itu ke sana. Kan bilang Iya, berarti itu bagus ya Ustaz ya. muatan di bawah Jalan kaki. Hah? Jalan kaki. Iya. Nanti pulangnya beda lagi. Betul, aksan. Terus Sering bagus. dia ntar dibilang gak waras lagi. Nah, muter. Rata-rata itu kagak benar. Karena begitu. Memang kenapa nanti ada orang ngomong itu orang nggak waras? Justru itu tanda kebenaran, salah satu tanda. Walaupun nggak menjadi mutlak ya. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Badal Islamu ghoriban wa sayyidatu kama badal al-ghorib fatubalul ghurab." Islam itu ketika datang di tengah-tengah masyarakat, Rasulullah mengamalkan Islam. Kata-kata yang muncul dari mereka, ini orang gila, asing. Dan kata Rasulullah, kelak nanti di akhir zaman Islam itu akan kembali kepada keasingannya. Ketika ada orang melakukan kebenaran sebagaimana Rasulullah, orang akan mengatakan ini orang stres ini, orang aneh. Akan terjadi seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Fatubahu. Maka orang yang asing itu akan mendapatkan surga tuba bagi orang seperti itu. Maka jangan kecil hati. No problem. Kita dibilang apa dan apa tidak masalah. Selama kita benar, tidak apa-apa. Jalan terus. Itu konsekuensi. Jalan aja terus. Menurut aku naik motor. Jangan terus. Asal tabasabi. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Kemudian kata Rasulullah SAW yang ketiga ada intidah Rasulullah pada sholat. Sudah bisa. Intidah Rasulullah pada sholat. Ya, ini menunggu sholat setelah kita melakukan sholat. Banyak duduk di masjid untuk menunggu sholat itu menghapus dosa. Makanya ketika antum misalkan pulang ke rumah jam 2 siang, antum di masjid sekalian menunggu sholat, duduknya antum di masjid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Daripada antum duduk di rumah gak jelas, di masjid jelas dapat pengampunan dosa. Tadi ada kejadian, habis lagi asar hujan, terus kita berlama-lama di masjid. Itu gimana itu? Itu mendapatkan dengan niat untuk menjaga sholat. Wah, baik. Jadi orang itu kata Rasulullah, orang yang berangkat dari rumah untuk pergi sholat, kemudian dia sholat, kemudian selama dia masih di masjid dan pulang, selama waktu pergi dan pulang itu semuanya menghapus dosa. Menghapus dosa.
Kalau kita sholat di masjid sebulan misalnya itu, terus kita pada melakukan semua itu Habis. luar biasa. Langkahnya dihitung namanya. Langkahnya dihitung, langkahnya dihitung, duduknya dihitung. Bahkan ketika antum selesai sholat itu berzikir atau diam dalam tempat duduk antum, malaikat-malaikat itu bersolawat pada antum, dimintakan ampunan oleh malaikat supaya dosa antum diampuni oleh Allah. Subhanallah. Apalagi kalau kita sholat sudah di saf pertama sebelah kanan, 2 kali, luar biasa ya. Tolong ya, yang belakang belakang ke depan ya. Sholatnya lagi. Mau dikasih samping memang maunya kambing. Pada kalau aku bisa pada umur ini yang saya sampaikan kemudian saya Ajak kan? Ganti kan ya? selanjutnya